Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga semuanya teman-teman yang sedang menonton video dari aku ini ya, hari ini dan seterusnya sampai kapanpun asik. Selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kegembiraan hati ya. Oke, teman-teman, hari ini apa tema readingan kita? Hari ini aku mau bawain requestan dari teman-teman yang udah private reading ya. Kondisi seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu. Oke, nggak usah mikir ini buat siapa ya. Ikutin aja, simak aja, fun reading aja. Nggak usah terlalu berat juga mikirin tentang perasaan, tentang cinta. Pokoknya hari ini mengalir aja ya. Mau dia lagi ngapain, kamu lagi gimana, nggak usah terlalu dipikirin ya. Ringankan aja bebannya. Biar masalahnya clear gitu, biar masalahnya reda gitu. Aku loh yang banyak masalah nih, asik. Aku tuh kan baca tarot ya di sini. Sedangkan lihat ini masalahnya nih. Di sini susah banget ya buat perawatan tangan. Kebetulan karena aku ibu rumah tangga, jadi nggak bisa mulus. Oke, kita lihat ya teman-teman semuanya, keadaan seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, bagaimana kondisi dia hari ini. Bismillah ya. Ingat, relax ya, ini jangan beranggapan buat kamu, kita dengerin aja, fun reading aja, oke guys. Kondisi seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini seperti apa? Oke, teman-teman, kita cek energi dia ya, energi dia saat ini tidak komunikasi dengan kamu seperti apa energinya. Oke guys, ya, ada 5 kartu yang sudah terpampang, asik. Saat ini ya teman-teman, kondisi dia ya, secara teman-teman bisa lihat sendiri ya, begitu sangat bagus sekali energinya ya. Dia merasa terbebas, merasa menang gitu ya, jauh dari kamu, dia merasa happy ya. Entahkah ini bentuk kepura-puraan perasaan hatinya karena terbebas dari kamu atau bagaimana? Seperti yang terlihat sama teman-teman semua ya, energi dia memang secara perasaannya ya, dia tuh kayak happy. Emang gak ada lu hidup gue bakal menderita? Oh enggak, lihat dong, gue tetap happy-happy aja tuh ya kan, gue tetap baik-baik aja tuh. Mungkin perasaan lu pengennya gue mati, sakit atau apa ini ya. Kalau drag angel di dalam hatinya lagi berkata ya, yang kita lihat energi dia saat ini memang dia merasa terbebas ya. Mungkin di awal dari apa ya, hubungan yang tidak lagi ada keharmonisan, tidak lagi ada keasyikan di dalamnya ya, dia terlepas begitu, merasa happy gitu, merasa baik-baik aja ya, dia patut merayakan atau dia seneng ya, bebas kemana-mana tuh kayak nggak terikat, nggak kepikiran, nggak juga merasa bersalah, nggak juga harus jaga hati. Jadi dia puas ya dengan keadaan dia saat ini tanpa adanya kamu saat ini. Dan di sini ada The Sun ya. Happy teman-teman, oke, happy banget ya. Aku lihat gairahnya, semangatnya dia berapi-api.
Ya, seakan-akan, hidupnya berbanding terbalik ya di saat bersama dengan kamu, mungkin kayak penuh dengan prahara, banyak kejadian yang nggak enak, tapi setelah nggak ada kamu atau pergi dari kamu, ini dia kayak wow, dia kayak anak kecil gitu ya, dia bisa menggoda, dia bisa ke sana, dia bisa ke sini, dia ngobrol ke sana, jadi dia tuh bebas gitu ya, nggak terikat, dia bisa cuap-cuap ke sana kemari. Intinya dia senang dengan statusnya dia, atau senang dengan perpisahan ataupun tidak ada komunikasi dengan kamu. Mungkin dia menganggapnya bahwa ya sudah ya, nggak ada hubungan lagi. Jadi dia ngerasa happy aja dan bisa curcol dan gampang deket sana sini tanpa harus mikirin perasaan kamu. Dan itu hanya di awal. Secara kalau sudah malam gitu ya, kalau sudah merasa dalam keadaan sepi ya, keadaan dia di dalam, sebuah ruangan atau tempat, atau ya aku lihat ya, masih sering kepikiran kamu energinya ya, masih ketangkep gitu loh. Energi kamu tuh nggak bisa dilupain sama dia, mau dia gembira segembira gimana pun, tetep aja yang namanya sebuah kenangan, yang namanya sebuah, hubungan ya, walaupun itu mungkin banyak ribut, banyak, apa ya, tidak banyak manfaatnya mungkin, tapi dia ngerasain kok, dia ngerasain betapa sedih, pilu hatinya ya, bingung, dia mau, apa ya, mau seperti mencari jalan ya, untuk bisa komunikasi sama kamu, tapi dia masih pertimbangan apakah ini akan baik atau enggak ke depannya kalau aku melakukan, atau berusaha untuk cari kamu ya, terus berusaha untuk, nyari jalan lah intinya ya untuk bisa komunikasi sama kamu. Aku lihat dia masih merasa kesepian, merasa kebingungan ya, karena dikala dia dalam keadaan sendiri, dia pengen terhubung komunikasi sama kamu ya. Mungkin kalau aku lihat juga, ini bukan mungkin, tapi kalau aku lihat dari kartunya di Two of Swords di sini, ini menandakan kamu adalah orang yang begitu sangat istimewa gitu loh ya. Berarti di sini dia menganggap kamu tidak bersalah atau tidak memiliki kesalahan terhadap diri dia, atau punya tapi tidak berdampak merusak mental atau merusak, kehidupannya dia. Kenapa? Sebab ada Two of Swords ya. Seperti ada perasaan ingin mencari kamu, ingin berusaha untuk terkoneksi lagi dengan kamu, tapi dia ada pertimbangan khusus, entah karena ini merasa malu, entah dia merasa tidak ingin dibilang dia, sangat membutuhkan kamu, jadi dia mencoba untuk mengabaikan perasaan sepinya, mengabaikan keinginannya untuk terhubung dengan kamu. Padahal terlihat ya di Two of Swords di sini dia kepingin banget ya cari jalan supaya bisa ngobrol sama kamu gitu ya, terhubung lah intinya gitu. Oke, dan energi dia saat ini ada Four of Pentacles. Teman-teman pasti hubungan kamu sama dia udah sangat lama banget. Kalau nggak lama nggak mungkin dia sampai mager ya buat apa ya, nggak bisa lupain kamu ya, di pikiran dia kalau lagi diem atau mungkin lagi dia berada di tempat keramaian pasti yang nggak inget kamu ya, dia pengen nunjukin sesuatu yang mungkin dia, apa ya, dia miliki gitu ya, sesuatu yang pingin dia pamerkan, nggak ada kamu tuh susah, dia mau mamerin ke siapa ya, jadi kepikirannya keingetnya kamu. Terus kalau lagi bengong atau mungkin dia lagi memakan, makanan yang kesukaan dia, atau mungkin minuman kesukaan dia, terus tiba-tiba teringat sama kamu gitu kan. Four of Pentacle loh teman-teman. Kalau di sini, di dalam, reader atau apa namanya, dunia pertarotan ya, kalau udah Four of Pentacle nih artinya dia nggak gagal move on ya, dia nggak bisa lepas, energinya susah banget buat ngelupain kamu. Ada di kepalanya, ada di hatinya, bahkan untuk melangkah pergi menjauh dari kamu, ataupun dia pingin bener-bener, nggak mau lagi ada kamu atau bener-bener ngelupain kamu gitu, ini dia nggak bisa. Four of Pentacles ya, udah sangat nyaman sama kamu.
udah sangat senang sama kamu, tetapi dia malas untuk berusaha, malas untuk mengatakan dengan sejujurnya bahwa perasaan dia itu masih memikirkan kamu, masih membutuhkan kamu. Secara energi dia tidak bisa menghilangkan kamu dari eh, apa ya, dari hati dan pikirannya. Tapi dia males, mager buat usaha atau ngomong terus terang sama kamu. Dia senengnya ya saat ini, hati-hati teman-teman, dia lagi senang banget mantau kamu ya. Entah kalian sudah berapa lama hubungan ya, tapi di sini terkhusus buat yang tidak komunikasi atau mungkin baru putus ya. Dan kalau sudah berada di 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu kalian tidak komunikasi, hey sayangku semua teman-teman, ini bukan buat kamu ya, ini energi bukan milik kamu ya. Kalau kamu masih nungguin dia, apalagi kamu sudah hampir 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, ngapain juga kamu harus ngedengerin yang kayak begini ya. Ya udahlah, move on. Banyak orang yang bisa menandingi gitu ya pencapaian, menandingi ketampanannya, kecantikannya, kekayaannya ya. Asalkan kamu adalah orang yang berkualitas ya, pasti kamu akan mendapatkan yang lebih dari dia. Kalau sudah 2 tahun gitu nggak usah lihat di reader di channel ini ya. Harusnya kamu private reading aja biar bisa lebih kepoin dia, tapi bukan untuk kembali, cuman pengen tahu aja sih energi dia gimana sama kamu gitu ya. Tetapi di sini kan ini energi general ya, jadi tidak semua orang bisa resonate dan tidak bisa dipaksakan buat resonate teman-teman ya. Jadi kalau berkomentar, please logikanya dipakai ya, jangan kalian tuh yang enggak gitu loh ya, apa aja dibahas, omongan apa aja dibahas ya, jadi lucu gitu ya. Aduh please deh teman-teman semuanya, tapi nggak apa-apa sih kalau memang kalian happy ya komentar dengan bahasa yang nyebelin kalian. Tapi hati-hati ya, karena aku lihat banyak kan remaja juga ya yang sering nonton video dari aku ya. Dan seseorang ini ya, energinya teman-teman sampai hari ini ya, dia masih sering mantau kamu gitu. Dia suka gini ya teman-teman, ngayal kalau dia tuh lagi ngobrol sama kamu atau lagi memperlihatkan kelebihan dia ke kamu gitu ya. Tapi dalam batasan dia hanya mengenal kamu, tidak dalam hubungan gitu, tidak dalam keterikatan hubungan. Jadi dia seakan-akan pengen pamer, pengen memperlihatkan bahwa dia tuh hari ini baik-baik aja tanpa kamu gitu ya. Ternyata teman-teman, diam-diam dia selalu memperhatikan kamu. Mungkin akun-akun yang terlihat bagus nama-namanya, atau apa ya namanya, yang aneh-aneh, atau mungkin juga kamu udah nggak peduli lagi ya dengan akun-akun yang masuk ke dalam eh, akun media sosial kamu senang-senang aja. Tapi dari kebanyakan mungkin kamu juga tidak terlalu detail ya, ternyata itu adalah salah satunya dia ya, yang masih sering kontrol kamu seperti apa saat ini. Dan bersyukur kalau kamu hingga hari ini masih masih berkomunikasi dengan orang, dengan publik ya, dalam batasan sopan dan bagus, sehingga kamu tidak direndahkan oleh dia yang suka ngecek-ngecek kamu ya. Energinya masih belum bisa lepas ya, dia masih sering kepoin kamu. Secara dia masih sering keingetan kebiasaan kamu, cara kamu memperlakukan dia atau menanggapi sesuatu masalah yang terjadi di sekitar kehidupan ya. Dia masih inget. Oke, kita lihat bagaimana saat ini keadaan dia. Itu kan tadi energi ya teman-teman ya. Sekarang keadaan dia tanpa berkomunikasi dengan kamu, seperti apa saat ini keadaannya? Wow, ini keadaannya teman-teman ya. Keadaan dia, Ace of Cups,
Six of Pentacles ya. Aku ambil langsung aja ya, karena aku gak mau yang separuh-separuh, biar langsung to the point. Aku bisa baca, oh energi, oh perasaannya begini, oh keadaannya gini. Ntar ya, keadaan dia yang tidak komunikasi sama kamu seperti apa saat ini. Oke teman-teman ya, ini keadaan dia ya. Tadi energinya dia masih mager gitu, masih mager mikirin kamu. Ntar ya, satu lagi ya, aku nggak akan membiarkan kartu ini tanpa disapel, aku ambil. Oke teman-teman. Oke teman-teman, aku tuh nggak mau ya mengungkapkan sesuatu yang jelek buat kamu. Jadi aku sebisa mungkin mensapelnya berkali-kali ya, walaupun mungkin ngejengkelin kalian ngelihatnya. Oke, di sini ya aku lihat keadaan dia saat ini ya teman-teman, ada As of Cups. Sebetulnya dia nggak tahan loh teman-teman ya, nggak tahan dia menyimpan perasaannya sama kamu. Dia pingin banget terhubung ya, dia pingin banget bilang kalau dia tuh kangen, dia sayang, jangan tinggalin aku gitu ya. Tapi dia tahan gitu ya. Aku lihat di sini teman-teman, secara keadaannya masih ya, menahan perasaan terhadap yang sedang dia rasakan saat ini kepada kamu. Dia menahannya untuk tidak mengatakan kepada kamu ya. Sebetulnya memang dia sangat sudah tidak kuat menahannya. Dan ini ada Six of Pentacles, dia pingin cepat berbagi, pingin ngomong keadaan sebenarnya dia tuh seperti apa saat ini. Aduh, terus akhirnya dia nggak bisa ya mengatakannya kepada kamu. Entah karena di sini memang karakter dia ya, senang terlihat berwibawa, senang terlihat cool, senang terlihat baik-baik saja, makanya dia tidak memberikan apa ya, informasi tentang apa yang sedang dia rasakan saat ini kepada kamu. Bahkan dia tidak berusaha untuk mencari kamu, bukan karena dia benci, tapi dia mager gitu loh. Magernya dia nggak mau apa ya, nggak mau menurunkan egonya, menurunkan gengsinya gitu ya. Dia di sini kan pingin terlihat dia berwibawa, pengen terlihat cool, pengen terlihat baik-baik saja, sehingga dia sekuat tenaga, sekuat hati, sekuat pikirannya untuk tidak mencari kamu, untuk menghubungi kamu lebih dulu ya. Dan aku lihat teman-teman, karena kelakuan dan sikapnya dia ini, akhirnya dia sakit, dia nggak bisa tidur loh. Ini yakin aku 100%, anak anak orang lagi, orang ini tuh lagi sakit loh, secara dia batinnya sering kepikiran kamu mulu gitu ya. Dia pura-pura gembira ya, menghadirkan apa ya, semangat gitu ya, buat seakan-akan dia memang terbebas dari kamu, dia bahagia, tapi ternyata kenyataannya secara energi dia nggak mampu ngelupain kamu, ninggalin kamu. Bahkan dia sering berkali-kali ngecek kamu ya, berkali-kali dia selalu ingin melihat seperti apa saat ini keadaan kamu ya. Dia juga sering banget tidak pernah bisa tidur nyenyak, atau mungkin kebiasaan untuk tidur itu di malam hari sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi buat dia ya. Dia seperti terjaga, atau hobi untuk tidak tidur, bukan hobi ya, jadi kayak nggak ngerti penyakit atau apa. Jadinya dia sampai hingga hari ini ya, semenjak tidak lagi komunikasi sama kamu, dia banyak sekali bermain atau menghabiskan malamnya untuk bekerja, atau juga untuk melamun, atau ya dia usaha untuk bisa ngelupain kamu. Bagaimana sih ya, pasti dia akan gunakan keadaan sunyi itu untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu, supaya dia bisa menghapus jejakmu di pikirannya, di hatinya. Namun nggak bisa, kebiasaan dia itu malah bikin dia sakit jadinya ya.
sesuatu yang dia nggak pernah lakukan, jadi dia lakukan, akhirnya dia jatuh sakit. Aku melihat teman-teman, ini boleh dipastikan ya, mungkin dia isi kepalanya mungkin sudah sangat penuh ya, dan sepertinya dia mengalami stres berat ya, terus badannya mungkin juga mengalami pegal-pegal, atau juga banyak apa ya, eh, mungkin asam lambung juga, atau juga aku lihat dia jadi orang yang gimana ya teman-teman, biasa orang kalau kurang istirahat udah pasti dia kurang makan, kan males jadinya ya, akhirnya jadi lemah, jadi si badannya jadi kayak lesu aja, nggak semangat gitu, bawaannya lesu, pengen tidur tapi nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Dan yang aku lihat ya teman-teman, kayaknya dia terkena sakit emah gitu ya, atau stres berat, atau juga di sini rematik, asam urat. Ini bisa kejadian karena dia malamnya ini hampir sama sekali tidak dia pakai untuk istirahat ya. Perasaan dan keadaan dia tuh masih kayak sering ngelamunin kamu gitu ya, terus bingung dia sebetulnya mau ninggalin kamu, tapi dia masih sayang nih. Ada Nine of Wands. Nggak bisa dia ninggalin kamu untuk menyelaraskan kesehatan dia ya. Dia pingin rilis gitu ya. Memang kalau kalau misalkan sudah nggak bisa baik-baik lagi, mungkin aku lihat di sini kan ada Two of Swords ya. Dia malu atau malas untuk menghubungi kamu, itu mungkin karena gengsi dia ya. Di sini dia berharap banget ya, kayaknya dia kalau di dalam hatinya pikiran tuh selalu manggil-manggil kamu supaya ayo telepon, cari aku, cari, mungkin seperti itu ya, yang sedang dia keadaannya yang seperti sedang membutuhkan kamu, tetapi dia melakukannya dengan hati dan pikirannya, kekuatan hati dan kekuatan pikirannya. Boleh percaya boleh enggak, mungkin kamu saat ini sedang teringat dengan orang tersebut, yaitu mungkin hasil dari tarikan panggilan dia ya, secara pikiran atau juga perasaannya dia, sehingga kamu kayak ketarik keinget dia juga, nggak bisa ngelupain dia juga. Ini mungkin juga karena besarnya ya pengaruh dari kekuatan pikiran dia, karena gengsi dia nggak berani hubungin kamu, pada akhirnya dia menggunakan kekuatan pikiran agar kamu bisa ngehubungin dia duluan, atau ya basa-basi atau nggak sengaja gitu. Ini kemauannya dia ya, dalam hayalannya, dalam pikiran dia, sehingga dia yakin sekali sih gitu ya, kalau suatu saat nanti atau entah dalam waktu dekat ini kamu akan menghubungi dia lebih dulu. Ya mungkin dia tidak akan mengatakan dengan sejujurnya bahwa saat ini keadaan dia memang nggak bisa lepas dari kamu, ya masih keinget sama kamu, tapi dia akan memperlihatkan kecongkakannya, keangkuhannya, sekiranya dia kayak orang yang nggak butuh kamu, atau ya memang kadang refleks ya, spontanitas, jadi dia akan memperlihatkan gaya songongnya. Karena di sini ada Queen of Swords ya, jiwanya feminim. Feminim di sini dia mungkin tersinggung, baper, dan ngerasa dia istimewa, ngerasa dia baik, ngerasa dia bagus, sehingga dia tidak boleh menampakkan kesedihan, menampakkan keinginan membutuhkan kamu ya. Jadi dia sekuat tenaga dengan sikap ambisinya, atau kesombongannya untuk tidak menjatuhkan gengsinya ya di hadapan kamu, entah itu mungkin melalui by phone atau juga ketemu ya, dia tidak mau memperlihatkan hal tersebut, padahal di dalam hatinya ini dia benar-benar masih pingin banget dia terjalin lagi hubungan itu ya. Oke, kita lihat saat ini teman-teman ya, perasaan terdalam dia. Oke, secara energi, keadaan ya, dia masih terus terkoneksi dengan kamu karena hatinya masih belum bisa lepas ya, melupakan kamu. Kita lihat bagaimana perasaan terdalam dia saat ini, orang yang tidak komunikasi dengan kamu, dan ini berlaku hanya untuk yang 2-4 bulan atau 6 bulan ya teman-teman, nggak lebih dari itu. Kalau kalian memang penasaran, yuk privat reading aja ya, 50.000 untuk 4 pertanyaan. Boleh pakai lintrik atau kartu tarotnya ya. Oke.
perasaan terdalam dia saat ini orang yang tidak komunikasi dengan kamu. Di sini ada Knight of Pentacles, ada Four of Cups, ada The Lovers. Oh, amazing ya teman-teman ya. The Magician dan Seven of Pentacles dan bottom of the decknya langsung aku tutup aja. Ini ada The Emperor. Oke. Ini untuk perasaan terdalam dia saat ini kepada kamu ya teman-teman ya. Ini aku mau menerangkan perasaan terdalamnya teman-teman. Di sini bisa lihat ya, ada Knight of Pentacles, dimana ya hingga hari ini teman-teman boleh pegang omongan aku ini ya, dia masih ada, perasaan itu masih besar sama kamu ya, bahkan menginginkan untuk menjumpai kamu pun itu ada, keinginan dia itu memang sudah sangat besar banget, ingin mengarah ke kamu itu bener-bener masih ada, masih besar, masih kenceng hatinya sama kamu. Perasaan terdalamnya dia nggak bisa ngelupain kamu, ngebuang kamu, atau mengubur kamu dalam-dalam dengan kenangan-kenangan kamu atau apalah ya yang membuat dia mengatakan bahwa dia bisa hidup tanpa kamu. Tapi kenyataannya kita lihat di kartu tarotnya ya, mungkin teman-teman ada yang bilang gini, emang bisa kartu tarot memperlihatkan isi terdalam dia? Ya kalau kamu nggak merasa itu yakin, gak usah kamu dengan keyakinan kamu menanya seperti itu ya. Kamu tidak perlu melihat para reader membacakan tarotnya, membacakan oracle-nya. Lebih baik kamu berada di tempat yang berbeda saja ya. Kalau kamu di sini mau mau bertanya tentang satu keajaiban, memang itu ada. Di sini kita lihat bahwa untuk apa diciptakan kartu tarot gitu loh. Secara tidak sadar memang bisa menarik energi alam bawah sadarnya untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang mungkin ingin mengetahui ya tentang kabar, keadaan hatinya, bagaimana hidupnya ya, tanpa kalian berkomunikasi, tanpa kalian bertemu. Itu benar-benar terbukti dan nyata gitu loh ya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman jangan di sini, bukan di sini tempatnya ya. Mungkin teman-teman senang dengan naik gunung ya, hiking atau gitu, jalan-jalan, traveling gitu ya. Dengan cara seperti itu mungkin kamu lebih percaya gitu ya tentang seseorang. Oke, kamu jalannya ke sana, bukan di sini. Jadi jangan pernah mengatakan, halo, emang bisa apa kamu ngetahuin isi hati dia saat ini? Mana orangnya, udah aku blokir kayaknya. Oke, Knight of Pentacles, teman-teman ya, dia masih punya perasaan yang besar sama kamu ya, masih dalam banget gitu, gak segampang itu ngelupain. Apalagi kalau kamu di sini adalah termasuk orang yang spesial ya, secara materi gitu, punya kelebihan, secara personal pribadinya memang punya kelebihan, mungkin dari raut wajah juga, dari karakteristik di tubuh kamu, atau juga dengan karakter kamu ya. Nggak akan mudah seseorang itu yang sudah menjalin hubungan dengan kamu melupakan kamu begitu aja, enggak gitu ya, enggak sepele. Hal kayak gitu tuh enggak sepele. Teman-teman mungkin menganggapnya dia orang yang playboy, playgirls ya, bisa bermain dengan banyak orang. Enggak, ngapain gitu dia cari kerjaan, bikin penyakit, buang-buang duit gitu ya. Karena semua terjadi memang adalah ujian ya dalam sebuah hubungan asmara. Nggak ada di dalam rumah tangga yang baik-baik aja, apalagi juga pacaran ya masih bisa untuk gonta-ganti. Jadi nggak ada masalah kalau kamu ngelihat dia punya pasangan lagi atau punya pacar lagi ya, karena belum menikah. Kecuali kalau sudah menikah mungkin kamu akan ganggu gugat
kamu akan marah ya, nggak terima, itu namanya selingkuh. Tapi kalau masih pacaran ya mendingan nggak usah juga sih ya, karena dari pacaran aja udah belajar. Tapi ya kebanyakan kalau memang masih pacaran ya masih bisa dimaafkan gitu ya, tapi kalau kalau sudah berumah tangga, kalau keadaannya kayak begini, saling jauh-jauhan, yang satu ada di rumah orang tuanya, satu ada di rumah orang tuanya ya, padahal keduanya masih saling membutuhkan, masih saling sayang, tapi karena ego atau malu ketahuan salah sekali, jadinya nggak mau baik lagi, nggak mau kembali lagi ya. Setelah berpisah baru kerasa gitu ya, bahwa oh tidak ada yang seperti kamu ya, kamu istimewa banget ya, apalagi dalam materi. Kamu pintar bagaimana memutar, bagaimana mengolah ya, dan menghasilkan uang ya. Di sini sebagai daya tarik kamu, sebagai kelebihan kamu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin sudah dia temui. Kamu orang yang royal, yang apa ya, maksudnya nggak perhitungan gitu, nggak perhitungan. Terus kamu juga nggak pelit, nggak pernah kamu ngerasa terbebani ya dengan bantuan kamu terhadap dia ya, meskipun mungkin kamu sudah sedikit mengerem, karena semua itu kamu lakukan untuk membantu kehidupan, melancarkan pekerjaan, bukan untuk mendapatkan perhatian ya, karena aku lihat memang kamu bukan tipe orang yang supaya kamu nggak kemana-mana aku kasih dan biaya hidup kamu, nggak kayak gitu ya. Tapi memang itulah keistimewaan kamu dibandingkan orang yang mungkin ingin dekat dengan dia ya. Dan aku lihat di sini ada Four of Cups, perasaan terdalam dia teman-teman. Ya udah aku bilang ya, dia gengsi banget buat ngucapin, buat kembali ke kamu ya. Dia masih menawarkan teman-teman, dia akan menawarkan hubungan itu. Cepat atau lambat dia akan mengatakannya ya, bahwa dia tidak ingin ditinggal atau meninggalkan kamu. Di sini dia masih merawat perasaan itu, di sini dia masih merawat cintanya dia ini ya, yang dia punya buat kamu, dan dia nggak mau ninggalin kamu. Meskipun di luar sana banyak yang memberikan penawaran, bahkan mungkin terlihat baik dan bagus, tapi dia tidak tertarik dengan yang ada di luar sana. Kenapa? Ya seperti yang aku lihat tadi, di sini sudah berakar, sudah masuk ke dalam jiwa raganya ya, bahwa kamu tuh nggak bisa tergantikan oleh siapapun ya. Dia juga apa ya, udah nyaman, sudah terlalu nyaman dengan kamu. Nyaman di sini bukan karena mungkin karena kamu seperti apa, bukan, tapi ngerti kan kenyamanan itu, ngerti kan rasa senang, rasanya beda dengan orang lain atau hidup dengan orang lain. Kamu tuh bersama dengan kamu, dia bebas melakukan apa aja, tidak banyak dikepoin, tidak banyak diatur. Ini yang membuat dia senang deket sama kamu. Kamu juga tidak terlalu banyak curiga, tidak terlalu banyak cemburu gitu ya terhadap dia gitu. Cuman di sini memang ya, aku melihat di hubungan kamu sama dia ini awalnya adalah karena mungkin dia cuek orangnya ya, dingin ya. Kalau di sini ada kelebihan dari si Libra ya, Capricorn dengan si Aries di sini ya. Jadi ya kelihatan sangat kencang banget kalau orangnya itu sangat-sangat dingin ya, maunya dirayu terus, maunya apa ya, disanjung, tapi dia nggak bisa feedback, nggak bisa sama-sama saling memberi dan saling menerima. Kebanyakan selalu nuntut gitu kan, akhirnya kalian tidak beres, tidak lengkap. Itu sebetulnya ya hubungannya, jadi kayak apa ya, kayak capek sendiri gitu ya. Kalau aku lihat di sini mungkin ada kejenuhan karena ada Four of Swords dan Two of Swords. Mungkin kamu ada kejenuhan ya. Kejenuhan di sini mungkin karena LDR ya, ada desan di sana, ada tembok derita yang memisahkan kalian. Itu juga mungkin akibat LDR ini juga ya. Jadi kalian sering banget bertengkar atau salah paham
ya. Perasaan terdalam dia teman-teman di sini, dia tidak akan meninggalkan kamu ya. Dia masih merawat perasaan ini buat kamu, dia masih merawat cinta itu buat kamu. Dan di sini ada the lovers. Perasaan terdalam dia saat ini, dia masih mencintaimu teman-teman ya. Secara semesta juga merestui ya. Kamu lihat juga di sini ada matahari, ada malaikat ya. Yang cinta ini sebenarnya kamu juga masih mencintai dia. Dia juga memiliki perasaan yang besar terhadap kamu. Bahkan dia sering ya, sering banget tiap hari mendoakan kamu, kebaikan kamu, kesehatan kamu, keuangan kamu. Pokoknya apapun yang mengenai kehidupan di kamu ya, dia selalu apa ya, tidak pernah terlewatkan untuk mendoakan lah ya, intinya begitu. Makanya kenapa serasa kamu tuh selalu ingat sama dia, karena dia selalu membawa kamu dalam doa ya, dan doa-doa yang baik-baik gitu. Kenapa? Karena dia punya luka, dia punya perasaan sakit juga di dalam jiwa dia. Makanya kalau dia menyumpahi kamu, menghina kamu, berkata kotor, itu juga akan menyakiti perasaan dia dan membuat dia tidak tenang. Secara pikiran akan panas, hati dia akan panas ya, dan itu akan tumbuh penyakit mah yang kronis. Makanya dia senang mendoakan kamu ya, mendoakan tentang hal-hal yang baik buat kamu. Ini membuat dia semakin hari semakin sehat dan semakin dalam perasaannya sama kamu ya. Ada the magician, hati-hati teman-teman, ada the magician. Dia sedang melakukan banyak hal untuk bisa menarik energimu agar kamu bisa terhubung dan terkoneksi kembali ya. Dia menginginkan hubungan ini kembali menjadi baik-baik saja meskipun LDR ya gitu. Dia pingin ada apa namanya, ada silaturahmi lagi atau ada perubahan ya. Jadi mungkin tidak ada komunikasi, dan dia pingin ada komunikasi lagi, dan kepingin komunikasi ini baik-baik aja ya, meskipun mungkin pahit-pahitnya nggak ada hubungan spesial. Tetapi yang aku lihat teman-teman, dia masih pingin ada hubungan dengan kamu ya. Di sini dia melakukan berbagai macam cara yang nggak kamu tahu gitu ya, yang bikin mungkin kamu saat ini keingetan dia ya, kangen sama dia, tiba-tiba kok bisa ya nggak bisa ngelupain dia, kok bisa ya aku kok inget dia terus. Nah itu ya teman-teman, hati-hati. Dia melakukan berbagai macam cara ya, dia dari ibadahnya ya, mungkin ritual sesuatu yang dia ketahui, karena aku lihat di sini mungkin juga dia tergolong orang yang paham tentang spiritual ya. Dan aku lihat juga dia mempelajari atau mungkin juga memiliki bekal ya spiritual dari keluarganya, atau mungkin ya dari alam semesta yang memberikan kepada dia, sehingga dengan mudah sekali dia bisa menarik kamu ya secara pelan-pelan ya. Oke, dia walaupun begitu, walaupun dia terlihat pintar, ngerti spiritual, ngerti tentang agama atau pengetahuan apapun itu yang mungkin kamu juga sudah paham dia seperti apa orangnya ya, tapi dia juga tetap aja manusia, nggak percaya diri. Di dalam bawah alam sadar dia, perasaan terdalam dia tuh nggak percaya diri kalau dia bisa ngedapetin kamu lagi. Dia nggak percaya diri kalau dia nunggu kamu bener nggak bisa kembali. Dia nggak percaya diri teman-teman ya. Walaupun dia melakukan ritual-ritual yang membuat dia mungkin akan membawa kamu kembali, tetapi secara di dalam jiwanya dia juga nggak percaya ya, tentang kemampuan dia sendiri. Dia nunggu, oh bener nggak sih, kok nggak ada reaksi ya, kok nggak ada tanda-tanda ya, udah baca tarot nih, udah melakukan ini, kok nggak ada tanda-tanda ya gitu ya. Dia juga sama seperti kalian. Seperti kamu ya, manusia biasa, ada punya perasaan pesimis ya, tidak percaya diri, tidak kuat dengan semua apa yang sedang dia alami. Dia masih menunggu kamu. Dia ya, perasaan terdalam dia saat ini, dia masih mencintai kamu dan dia masih menunggu kamu. Dia tidak peduli ya ini berapa lama jalannya, tetapi dia yakin sekali bahwa hubungan kalian akan membaik gitu. Dan dia juga tidak mau apa ya, pesimis ya dengan usahanya, walaupun dia memang ada ketidakpercayaan diri kalau kamu bakal balik lagi, tapi dia yakinkan hatinya bahwa kamu dan dia akan kembali
membaik dan bisa bersatu kembali seperti ya cita-cita dia terhadap kamu ya. Dan aku lihat teman-teman The Empress ya, dia selalu mendoakan kamu yang terbaik tentang kesuksesan kamu, kehidupan kamu ya hari ini ya. Kalau kamu saat ini sedang ada masalah, sedang tidak sehat, sedang kurang fokus, dia ada selalu untuk mendoakan kamu. Dia bukan hanya nyaman dengan sikap dan kepribadian kamu, tetapi dia sangat menyukai kamu dari segala hal yang kamu miliki ya, yang dia mungkin gak bisa cerita atau terus terang tentang apa yang sedang dia rasakan kepada kamu karena dia gengsinya besar ya. Apalagi di sini ada The Magician. Wow, dia ngerasa dia hebat, dia ngerasa dia kuat, dia ngerasa dia luar biasa. Jadi dia nggak akan mengakui kebenaran bahwa dia masih mencintai kamu dan nggak bisa melupakan kamu. Oke, ini ada pesan semesta ya buat kamu. Kita lihat. Nah, di sini ada religion factor dan satu lagi ya teman-teman. Heart to heart conversation. Oke, teman-teman, aku tadi bilang cuma satu lagi ya. Oke, button of the decknya di sini ada children. Your love life is being affected by children. Mungkin juga ya dia mulai kekanak-kanakan ya. Jadi dia butuh dimanja. Bisa jadi dengan begitu dia akan berterus terang gitu ya sama kamu. Ya, jangan terlalu dikerasi, jangan terlalu dikontrol gitu ya, atau kamu banyak menyalahkan dia, tapi coba manjain dia, coba kasih dia pancingan gitu ya, supaya apa ya, kalau bisa kamu pakai suara-suara manja kamu, suara anak kecil kamu untuk menarik jiwa kekanak-kanakannya dia juga, atau jiwa pemberaninya dia, supaya dia bisa luluh lah gitu sama kamu ya. Dan di sini pesan semestanya, di sini memang ada faktor spiritual juga, agama juga ya, yang membuat saat ini hubungan kalian agak goyang ya. Mungkin ada satu hubungan yang tidak jelas dari salah satu kalian mungkin ya. Ini menyebabkan dia tidak bisa bergerak maju atau dengan leluasa gitu ya untuk berhubungan dengan kamu, karena mungkin terikat sesuatu ya. Dia takut akan hukumannya, takut akan faktor karma gitu. Jadi dia sedang berpikir baik buruknya untuk dilanjutkan atau bagaimana. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu dan dia sama-sama memiliki pengetahuan tentang spiritual dan keagamaan yang luar biasa ya. Kamu apa ya, bisa dibilang kamu cerdas, pintar, dan dia juga sama. Mungkin disinilah ya yang menyebabkan dia juga sulit untuk melepaskan kamu, karena kelebihan yang kamu miliki ini dia sangat sayang kalau sampai pergi atau meninggalkan kamu ya. Kalian harus butuh keberanian. Kalau memang aku lihat dia memang tidak begitu berani, gengsinya besar ya, untuk mengakui bahwa perasaannya saat ini kepada kamu seperti apa. Tetapi memang butuh ada pancingan ya untuk ngobrol. Mungkin kamu sudah tidak punya perasaan yang spesial atau yang gimana-gimana ke dia ya, udah mulai berkurang. Tapi cobalah untuk bicara, ngobrol, atau mulai membuka komunikasi. Mungkin walaupun perasaan cinta kamu belum muncul, tapi dia bisa apa ya, sedikit lega atau sedikit bisa bahagia lah ya, intinya bisa tersambung komunikasi dengan kamu ya. Walau bagaimanapun dia tidak mau membuang atau tidak mau pergi ya, atau mencari orang lain atau menutup cerita di antara kalian. Yang jelas kalaupun tidak ada hubungan istimewa di antara kamu sama dia, dia pingin masih tetap terjalin sampai kapanpun ya. Dan aku lihat di sini mungkin kalian berdua sama-sama banyak mengambil hikmah ya, banyak mengambil pelajaran dari banyak peristiwa yang sudah terjadi, baik buruknya juga kamu ngerasa tidak kecewa dan tidak
apa namanya tuh, sedih ya dengan kejadian ini, justru kamu bahagia bisa mengenal dia, dan dia pun seperti itu ya, dia senang bahagia sekali bisa mengenal kamu ya. Kamu adalah orang yang mungkin 1001 nggak mungkin diketemui lagi orang yang luar biasa seperti kamu ya. Di sini buktinya dalam pembacaan kita hari ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya, semua energinya positif, kartu juga bagus-bagus semua, dan kartu takdir cinta juga keluar semua ya, yang menggambarkan bahwa energi dia balance atau positif ya sama kamu, dan dia tidak berpikir negatif, tidak mendoakan yang jelek-jelek ke kamu ya. Oke, di sini racing paling kuat ya, zodiak dari Aries, Leo. Oke, Leo ya. Terus ada Libra, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Gemini. Oke, ada Cancer, Pisces, Virgo, dan energi Gemini ya. Ada berapa kartu? 4 apa? Oke, dan satu lagi untuk Taurus. Dan teman-teman semuanya, mohon maaf ya atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga teman-teman dalam perlindungan Tuhan seutuhnya ya, semesta selalu ngelindungin kamu kalau kamu dalam keadaan miring atau mabuk gitu ya, atau mungkin juga gila karena cinta ya. Semoga tidak lepas gitu ya perlindungannya, karena kamu paham tentang agama, spiritual atau gaib ya. Karena dengan begitu itu juga supaya itu juga merupakan bekal selamat kalian hidup di dunia ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.